Yang ada di pikiran itu hanya uang, 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 omzet, 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 dan itu ternyata tidak membuat saya bahagia. Karena ketika saya sangat mengejar unsur finansial saat menulis, di situ saya malah justru dapat burnout gitu. Burnout itu artinya kelelahan ya, kelelahan secara mental yang akhirnya berimbas ke fisik. Saya jadi nggak bisa nulis gitu. Nama saya Arta Julinava, saya tinggal di Michigan, USA sejak tahun 2005. Profesi saya adalah seorang penulis dan juga seorang personal branding coach, dan sekarang saya sedang menjalani pendidikan tambahan di bidang physical therapy. Awal saya menulis itu dimulai sebenarnya sejak masih kecil. Nilai-nilai pelajaran mengarang saya termasuk selalu tinggi gitu. Dan itu berkembang lebih pesat lagi ketika di SMA. Saya juga dipercaya untuk mengasuh seperti majalah dinding dan sebagainya kayak gitu. Dan di universitas, di kampus, saya menjadi jurnalis di sana. Tapi kemudian nasib membawa saya untuk menerjuni dunia riset sosial di berbagai proyek LSM gitu. Setelah saya pindah ke Amerika, saya menikah tahun 2005 dan pindah ke sini. Aktivitas menulis saya lanjut dengan menulis di media massa. Jadi saya mulai mengisi rubrik-rubrik seperti traveling, resep dan sebagainya di majalah-majalah. Kemudian berlanjut lagi dengan belajar menulis cerpen, belajar menulis novel, dan seterusnya hingga satu demi satu karya saya terbit gitu ya. Mulai dari kumpulan cerpen, dari novel gitu, kemudian merambah ke buku non-fiksi seperti buku bisnis dan sebagainya. Terus hingga sekarang ini profesi saya kemudian lebih banyak di bidang ghostwriting. Artinya menulis untuk orang lain. Sampai sekarang saya kurang lebih sudah menulis 25 buku dan masih terus berlanjut. Kebanyakan buku yang saya tulis itu adalah untuk klien, jadi saya tidak memiliki kopinya. Juga karena kendala jarak Amerika Indonesia itu mahal sekali ongkirnya, jadi saya banyak sekali tidak mendapatkan buku itu. Tapi saya selalu mencatat buku apa saja yang sudah saya terbitkan, kayak gitu. Dari menulis buku itu satu demi satu terbit, kemudian saya dipercaya menjadi mentor di sekolah perempuan. Saya sebagai co-foundernya waktu itu, menjadi mentor untuk bidang penulisan kreatif ya, menulis memoir, kemudian novel, dan kemudian juga riset untuk penulisan buku, seperti itu. Terang rezeki saya memang banyak sekali dari bidang menulis. Sejak masih mahasiswa, kurang lebih bisa sampai 100% uang yang saya dapatkan itu dari hasil menulis gitu. Jadi diterbitkan oleh majalah atau oleh koran di kampus, kemudian saya mendapatkan tambahan uang, dan itu sangat-sangat membantu. Kemudian ketika menjalani profesi sebagai penulis lepas istilahnya seperti itu, awalnya juga sedikit masih ya, jadi tidak terlalu banyak karena itu memang masih tahap awal di mana saya mulai memasuki pasar sebagai penulis. Tadinya saya menulis itu satu buku itu cuma dihargai 1 juta. Bayangkan ya, satu buku penuh seperti ini itu harganya dihargai hanya 1 juta, dan itu kontrak lepas. Artinya saya nggak dapat royalti, nggak dapat apa kayak gitu. Dibeli oleh penerbit seperti itu. Hingga sekarang saya bisa mematok harga yang lebih tinggi untuk ghostwriting. Dan ghostwriting saya itu tidak terbatas hanya dalam bahasa Indonesia, saya juga mulai sekarang merambah ke bahasa Inggris juga untuk menulis buku untuk remaja. Bagi saya,
menulis itu lebih dari sekedar kepuasan finansial, karena ketika saya sangat mengejar unsur finansial saat menulis, di situ saya malah justru dapat burnout gitu. Burnout itu artinya kelelahan ya, kelelahan secara mental yang akhirnya berimbas ke fisik. Saya jadi nggak bisa nulis gitu. Karena saya kehilangan unsur kepuasan di dalamnya. Terlalu fokus pada uang, mengejar uang, itu membuat saya kehilangan sisi enjoy-nya dalam menulis gitu. Yang ada di pikiran itu hanya uang, 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 omzet, 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 dan itu ternyata tidak membuat saya bahagia. Jadi akhirnya kemudian saya memutuskan untuk tidak lagi menjalani profesi dengan orientasi semata-mata hanya uang. Jadi saya sekarang menjalani profesi di mana saya kembali enjoy menikmati proses menulis itu. Uang adalah hasil kedua, dan kepuasan batin itu adalah yang saya kejar sekarang ini. Karena ketika kita sudah memberlakukan hobi atau passion itu dalam bentuk kapitalis, itu kadang-kadang memang tidak match gitu loh dengan kita gitu. Itu bisa juga membunuh kreativitas dan sebagainya seperti itu. Jadi sekarang saya rediscover gitu ya, menemukan diri saya kembali menjadi penulis. Itu menjadi penulis yang seperti apa sih? Apakah penulis yang industrial gitu ya, yang semata-mata hanya mengejar omzet dan sebagainya, atau penulis yang bisa menjalankan misi juga, punya visi ke depan, mau nulis kayak apa, mau menerima klien yang seperti apa, seperti itu. Nah, itu penting buat saya. Bukan berarti semua penulis harus demikian, karena memang goalnya tiap penulis itu beda-beda. Sedang marak itu kalau mau cari uang cepat itu nulis di app gitu ya, di aplikasi novel itu yang banyak sekali bertebaran gitu ya. Tetapi rata-rata penulis yang berada di app itu, mereka cenderung mengejar rating dan mengejar rupiah di situ, dengan kemudian mempopulerkan apa yang saya sebut sebagai pornografi gitu. Jadi kalau dulunya kita kalau mau baca yang namanya soft porn atau apa, kita memang baca romance ya, novel-novel romance seperti itu. Dan memang kalau dalam genre romance itu memang ada kategori yang seperti itu ya. Jadi kategori yang steamy kayak gitu, yang ada unsur physical relationship kayak gitu memang ada gitu. Dan itu dalam segi kreativitas memang diizinkan gitu. Tetapi yang saya lihat kecenderungan pada app-app yang sekarang itu, mereka lebih menekankan pada unsur aktivitas seksualitas itu tanpa saringan gitu. Jadi itu tidak ubahnya seperti pornografi. Itu bukan lagi soft porn, melainkan itu pornografi. Nah, yang dulunya tulisan-tulisan semacam itu kita baca secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Kita akses secara sembunyi-sembunyi. Sekarang semua terang benderang, di jembreng kayak gitu. Kita bisa tinggal beli token, tinggal beli apa gitu untuk membaca itu, dan itu sebuah perkembangan yang tidak sehat gitu. Kalau buat saya secara pribadi, saya menghargai pilihan setiap orang untuk menulis ataupun mencari uang lewat tulisan ya. Tetapi secara visi, saya tidak nyaman dengan hal yang seperti itu, tidak nyaman untuk mencari uang dengan cara yang seperti itu. Karena bagi saya, kalau kita menulis itu, kita meninggalkan jejak sejarah untuk orang berikutnya. Gitu. Kita meninggalkan pelajaran untuk anak keturunan kita. Bagaimana kalau anak keturunan kita membaca tulisan yang sangat vulgar seperti itu, kira-kira apa sih pelajaran yang mau kita berikan, mau kita wariskan ke mereka, kayak gitu. Jadi menurut saya menulis itu juga ada tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab kepada masyarakat. Bagi saya itu memang perlu sekali bagi saya untuk bisa enjoy menjalani profesi ini dan punya visi ataupun misi yang jelas gitu. Jadi bukan lagi soal rupiah yang saya kejar, rupiah atau dolar itu enggak lagi. Kalau kita tinggal di luar negeri itu mau tidak mau kita memang menyerap sebagian dari
budaya atau dari nafas budaya di negara di mana kita tinggal gitu. Dan itu juga berpengaruh terhadap tulisan-tulisan yang saya buat. Pada saat pertama kali saya menulis novel, ini novel pertama saya, judulnya Musim Gugur Terakhir di Manhattan. Nah, itu saya menulis tema tentang nikah campuran gitu antara pria Amerika dari keturunan Italia dan perempuan Indonesia gitu. Ketemu dua orang itu dan mereka sepakat untuk menikah tanpa sebelumnya melakukan banyak penjajakan, hanya berdasarkan bantuan seorang ustadz kayak gitu. Dan akhirnya itu niat pernikahan itu kan terganjal oleh perbedaan budaya yang sangat-sangat besar. Dan itulah yang kemudian tercermin dalam novel itu. Dalam novel yang kedua, memorinya Imam Samsi Ali itu saya tulis juga berdasarkan benturan gambaran benturan budaya antara Amerika dengan Indonesia, di mana Imam Samsi itu membawa nilai-nilai Indonesia dan Islam gitu ke Amerika yang beda banget dan mereka punya kecurigaan yang tinggi terhadap Islam dan ternyata dia bisa gitu. Jadi yang namanya benturan budaya ini tidak selalu, sebetulnya tuh lebih banyak begini, sebetulnya lebih banyak itu dilandasi oleh salah pengertian aja gitu. Saling tidak mengenal, saling tidak berkomunikasi, dan akhirnya masing-masing jalan sendiri dengan kecurigaannya. Seperti itu benturannya. Tetapi begitu kita masuk ke dalam sebuah budaya, saya masuk ke budaya Amerika dan sebagainya, itu tidak seseram seperti yang seringkali dibayangkan oleh orang-orang di Indonesia gitu, oleh teman-teman saya di Indonesia yang menganggap saya, oh kamu ini ya udah penganut budaya bebas ya gitu. Dan kadang-kadang itu menyakitkan ya ketika saya bertemu dengan teman-teman pria saya yang di Indonesia, itu mereka memandang saya dengan negatif hanya karena saya punya suami bule gitu ya, dan mereka menganggap saya, oh kamu ini gampangan dan sebagainya gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Itu kan ini ya shocking banget gitu loh, kok seperti itu gitu. Dan mereka menganggap bahwa misalnya cewek Amerika, cewek Eropa itu gampangan, gampang diajak tidur dan sebagainya, itu juga sebetulnya salah kaprah yang sangat besar. Dan itu sebetulnya berawal dari satu aja, nggak mau ngerti, nggak mau dialog gitu ya, dan nggak mau membuka hati gitu, membuka hati dan pikiran seperti itu. Nah, tantangannya di situ. Jadi kalau untuk saling menyinggung itu sebetulnya sejauh pengalaman saya 15 tahun di Amerika, untuk saling menyinggung sebenarnya kecil banget gitu. Benturannya kecil banget gitu. Justru banyak sekali benturan itu yang berawal dari salah paham saja. Kalau dengan orang Amerikanya saya nyaris nggak ada masalah gitu. Seperti itu. Nah, inilah yang tantangan yang menarik ketika kita sebagai penulis atau sebagai orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Bagaimana menjembatani dan mengkomunikasikan banyak sekali salah paham yang terjadi saat kita berdialog gitu ya, menjalin dialog dan komunikasi dengan orang di Indonesia kayak gitu. Dan ini sebetulnya sangat kaya, bahan yang sangat kaya untuk ditulis gitu. Tantangan sebagai penulis perempuan di luar negeri gitu, kalau menurut saya sebetulnya sekarang ini sudah relatif lebih ringan gitu ya, karena kita ada kemudahan internet dan jaringan komunikasi. Jadi kalau dari soal komunikasi atau apa itu relatif tidak ada masalah. Tantangan paling besar kalau buat saya itu adalah jika masuk ke pasar Indonesia itu berkaitan dengan rendahnya minat baca gitu ya, minat baca masyarakat gitu, terutama tentang hal-hal yang penting. Saat saya menjadi mentor, itu banyak sekali saya mendapati karya-karya tulisan dari sesama penulis itu yang referensinya kurang gitu ya, kurang dalam gitu, kurang banyak gitu, dan mereka nggak tahu bagaimana harus mencantumkan referensi. Kadang mereka tuh juga bisa dengan seenaknya menyalin tulisan dengan dalih belajar gitu ya, menyalin tulisan orang lain tanpa seizinnya lalu dijadikan isi blog. Saya pernah, novel-novel saya itu pernah dicontek seorang blogger gitu, mentah-mentah gitu. Jadi cuma diganti namanya aja, nama-nama tokohnya diganti gitu. Dan juga tantangannya itu adalah ya kasus pembajakan gitu ya. Banyak sekali teman-teman penulis itu yang bukunya dibajak tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Mereka udahlah nggak dapat royalti tapi buku dijual bebas di
mana-mana kayak gitu, dan mereka nggak dapat apapun, dan akhirnya mereka cuma bisa komplain gitu ya, nulis status di Facebook dan ngadu sama Tuhan gitu. Dan yang menurut saya itu sebetulnya adalah ungkapan keputusasaan gitu. Ya, saya ini sekali merasa itulah tantangannya sebagai penulis. Bukan sebagai penulis wanita sebetulnya, tapi sebagai penulis secara umum gitu. Kalau bagi saya, menulis itu adalah sarana bagi saya untuk mempengaruhi lebih banyak orang guna berubah menjadi lebih baik gitu. Goal saya di situ. Saya ingin menciptakan perubahan yang sangat besar di masyarakat gitu. Dan itu ingin saya capai dengan kemampuan saya sebagai penulis gitu. Karena saya dikaruniai kemampuan untuk menulis. Ada orang yang dikaruniai kemampuan untuk melakukan perubahan besar dengan melalui finansial gitu ya. Jadi kayak miliuner dan sebagainya gitu ya, entrepreneur dan sebagainya. Saya dikaruniai kemampuan sebagai penulis, berkomunikasi dalam bentuk tulisan ataupun lisan gitu ya. Maka saya menggunakannya itu sebagai alat untuk menciptakan sebuah perubahan besar gitu di masyarakat, untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih baik, untuk menjadikan istilahnya itu hal-hal yang positif, menciptakan hal-hal positif, menyebarkan nilai-nilai yang bagus ke masyarakat luas seperti itu ya. Dan itu juga saya juga ingin melalui tulisan itu orang sadar dengan potensi diri mereka. Setiap orang itu udah dikasih misi, dikasih bekal, baik itu berupa bakat, personality, dan pengalaman hidup sebagainya, agar mereka bisa berkontribusi gitu terhadap masyarakat. Gitu. Banyak orang yang nggak sadar. Saya ingin melalui kemampuan saya itu semakin banyak orang yang menyadari bahwa oh iya, saya bisa seperti ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa menciptakan perubahan besar, saya bisa berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat, dan saya juga bisa menjadikan diri saya, kehidupan saya dan keluarga menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi hope gitu ya, hope. I want to grow, I want to give hope gitu. Jadi menumbuhkan lagi harapan pada orang tentang kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi tidak melulu kita bicara tentang duka cita, tidak melulu kita bicara tentang tragedi, tapi kita tahu bahwa hidup ya seperti ini, kita kudu punya harapan terus gitu. Itu yang ingin saya capai melalui tulisan. Dan disitulah letak kepuasan saya ketika saya menulis buku Semeleh dan sebagian, dan itu memberikan impact gitu kepada pembacanya maupun para penulisnya yang ikutan itu saya bahagia gitu. Jadi dampaknya, efeknya itu tidak hanya saya mengejar rupiah, tapi saya juga mengejar hal-hal seperti itu, big impact gitu.